Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 6 gabungan 1 SIK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang georegional dan ruang lingkup geografi regional. Yaitu geografi berasal dari bahasa Yunani yakni geo yang berarti bumi dan gerpain berarti mencitrakan. Maka geografi dapat dipahami sebagai ilmu yang menggambarkan segala sesuatu yang di permukaan bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu yang menguraikan segala sesuatu yang terjadi di bumi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi itu disebut dengan geosfer. Jadi sesungguhnya geografi itu mempelajari, menjelaskan, dan mengungkapkan mengapa peristiwa geografi itu bisa terjadi. Maka geografi itu mempelajari banyak hal. Maka dibuatlah ruang lingkup ilmu pengetahuan geografi untuk memudahkan pembagian hal yang akan dipelajari seperti 1. Mengungkapkan kajian yang tampak dan terjadi di bumi. Seperti mengapa pergeseran kulit bumi terjadi, mengapa aliran udara mempengaruhi iklim atau bagaimana trafiknya dan selanjutnya di gua terbentuk. Yang kedua, meneliti sebab akibat suatu gejala atau kajian yang gejala lainnya. Misalnya, kenapa gempa bumi dapat terjadi atau mengapa jika bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. Yang ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya, daerah tropis memiliki ciri hujan yang tinggi, hutan lebat, dan binatang yang beraneka ragam, sedangkan daerah kering memiliki ciri curah hujan yang sedikit, wilayah gersang yang jarang tumbuhan, serta hanya dihidupi makhluk tertentu saja. Yang keempat, mempelajari penyebab kejadian atau gejala, seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa atau perbesaran tsunami. Yang kelima, pencegahan masalah geografi dilakukan melalui pendekatan ke ruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya, penebangan hutan yang mengakibatkan banjir. Dapat dicari pengurangan dampak dengan pendekatan analisis ekologis. Secara garis, objek kajian geografi dapat dibedakan menjadi 2 aspek utama, yaitu aspek fisik dan sosial. Aspek fisik berupa suatu berhubungannya dengan kimiawi, biologis, astronomis, dan lainnya. Sedangkan aspek sosial geografi biasanya erat hubungan dengan hal berkaitan manusia, misalnya antropologis, politis, ekonomis, dan sebagainya. Karena cangkupan luas seringkali berhubungan dengan disiplin lain, tidak jarang geografi melahirkan disiplin ilmu baru. Contohnya, interaksi antara geografi dengan biologi melahirkan biografis. Kajian pertama yaitu kajian geografi. Jadi dalam ilmu geografi terdapat 3 kajian utama, yaitu kajian geografi fisik. Kajian geografi fisik ini merupakan kajian terdapat dinamika planet bumi serta tema-tema dan dalam ilmu alam. Contohnya adalah iklim, batuan, tanah, dan sungai. Sedangkan geografi manusia merupakan kajian terdapat kehidupan manusia mempengaruhi terhadap lingkungan serta aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Sedangkan geografi teknik merupakan kajian tentang keahlian teknik dalam geografi, seperti pemetaan dan
pengindaan jauh. Gunanya adalah untuk mempelajari bumi, menyelesaikan masalahnya. Maka di sini geografi mempunyai beberapa disiplin ilmu yang berasal dari geografi regional adalah kajian yang mendapatkan pada karakteristik untuk dari wilayah tertentu seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisis yang mencangkup teknik seluruh gambaran ruangan wilayah. Antonin Gis dan Rigel melihat geografi regional sebagai analisis konstruktual proses sosial dan ekonomi sebagai dari berbagai daerah. Sedangkan ruang lingkup geografi regional, geografi regional sebagai studi tentang variasi penyebaran gejala dan ruangan di wilayah tertentu baik secara lokal, negara maupun benua. Ruangan lingkup geografi regional mencangkup semua gejala di wilayah yang bersangkutan baik gejala fisik maupun manusia yang terjadi atas lokal atau lokation. Lokasi merupakan konsep geografi paling penting karena lokasi menunjukkan posisi suatu tempat, benda atau gejala di permukaan bumi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan di mana, where atau fenomena geosfer terjadi dan mengapa terjadi di sana, atau what is that there. Tidak di tempat lain. Terdapat dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang, garis bujur. Misalnya absolut Indonesia pada 60. Sedangkan lokasi relatif merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan di suatu daerah sekitarnya. Kondisi dan situasi tersebut bisa merupakan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan keberadaan transportasi daerah dan sekitarnya. Misalnya, lokasi relatif Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Sedangkan tempat atau place, tempat maupun cerminan karakter fisik dan sosial suatu wilayah. Suatu tempat berbentuk melalui penggabungan karakter fisik seperti iklim, jenis tanah air, morfologi, flora dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya seperti jumlah penduduk, kepadatan, keperkembangan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan kebudayaannya. Ketika mengkajikan tentang suatu tempat, kita bisa melihat dari dua aspek, yaitu sister dan situasi. Sit berkaitan dengan kondisi internal suatu tempat seperti iklim, keadaan tanah, topologi, pendudukan, dan segala daya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan situasi berkaitan dengan kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Dan yang kelima, hubungan timbal balik atau interrelasi. Pada dasar setiap gejala geosfer muak di bumi merupakan hasil hubungan timbal balik antara sebagai faktor baik antara faktor fisik dengan manusia, antara faktor manusia. Hubungan antara faktor fisik, misalnya faktor ketinggian tempat dengan faktor iklim makro, kemiringan lereng dengan erosi berkesuburan lahan dengan jenis batu, bantuan ketersediaan air tanah. Dengan curah hujan, hubungan antara faktor manusia, misalnya perdagangan, transportasi, komunikasi, dan organisasi. Hubungan antara faktor manusia dan faktor fisik, misalnya penebangan,
hutan secara liar oleh manusia yang dapat menimbulkan banjir. Penggalian bahan tambang secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan yang keenam, gerakan atau movement. Setiap gejala geosfer di muka bumi mengalami gerakan. Pergerakan tersebut ada yang tampak dan tidak tampak. Pergerakan ini kajian geografi untuk memahami latar belakang terjadi suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi dan dampaknya terdapat gejala atau fenomena lain. Misalnya, terjadi berbagai macam usaha tani sebagai akibat adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim disebabkan oleh adanya sirkulasi udara secara global di atmosfer. Sedangkan yang perwilayahan atau regionalisasi, tema paling mendasar dari situasi geografi ialah regional. Adapun kajian utamanya yaitu berbagai bentuk regional dan perubahannya. Regionalisasi ia berklasifikasi atau pengelompokan data ke dalam data jenis berdasarkan pengelompokan tersebut, maka akan tampak wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kesatuan wilayah menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lain, disebut dengan region. Karakteristik atau ciri khas daerah suatu tempat itu dapat berupa karakteristik aspek fisik, manusia atau gabungan keduanya. Sedangkan jenis kajian geografi regional, karena dapat geografi regional sekarang ada dua jenis geografi, yaitu geografi regional dan geografi regional komposisi. Yang pertama, geografi regional kontekstual adalah cabang ilmu kontekstual dilihat sebagai jawaban atas kekurangan dan sebagai geografi regional yang lebih modern. Sedangkan geografi regional komposisi adalah cabang ilmu yang dilihat sebagai geografi regional tradisional. Ahli geografi regional mengambil pendekatan yang agak berbeda dalam spesialisasinya. Mereka mengarahkan perhatian kepada karakteristik geografi umum suatu wilayah. Seorang geografi regional mungkin mengkhususkan diri dalam studi Afrika, mengatakan dalam mengkomunikasikan orang dengan negara, sungai, gunung, gurun, pengertian cuaca, perdagangan, dan atribut lain di benua itu. Ahli geografi juga dapat mempelajari daerah yang lebih kecil, seperti perkotaan. Seorang ahli geografi regional mungkin tertarik dengan pertumbuhan sebuah kota seperti Shanghai, China. Mereka juga mempelajari transportasi, migrasi, perumahan, penggunaan bahasa, serta aktivitas manusia pada elemen lingkungan alam seperti sungai Huangpu. Dan di sini fungsi geografi regional, yaitu geografi regional telah berkembang sejak awal terjadinya eksplorasi global. Ketika para pelacong atau menggunakan karakteristik fisik dan manusia dari suatu wilayah untuk mendeskripsikan tempat-tempat di mana berkunjung, membantu menciptakan peta lebih rinci dari suatu wilayah secara formal belum dipetakan. Hal tersebut memungkinkan para pelajar
penjelajah untuk menentukan lahan baru dan membangun koloni, menunjukkan kekayaan dan kekuatan negara. Dan di sini bagi ahli geografi, geografi regional adalah cara untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spesial adanya di dunia. Geografi juga menganggap informasi yang dikumpulkan dari penting dalam menciptakan dan menganalisis data spesial yang dikumpulkan melalui penginderaan jauh dan sumber lain. Sedangkan geografi regional menawarkan di bidang aplikasi yang ideal untuk pemikiran metodologi geografis, studi untuk membantu dunia menjadi area-area yang lebih kecil untuk membuat informasi lebih mudah untuk diproses dan ditampilkan. Geografi regional menyediakan saran untuk melakukan penelitian geografis, membandingkan data atau peta untuk memahami tren, mengidentifikasikan pola dan memprediksi. Dan di sini contoh geografi, saya akan menjelaskan contoh kajian geografi regional, misalnya Indonesia. Nama Indonesia sebagai nusa pertama kali diperkenalkan oleh Logan pada tahun 1850. Hal tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa antara bagian wilayah Indonesia mempunyai persamaan tertentu. Misalnya persamaan iklim, persamaan letak, persamaan bahasa dan ideologi, persamaan budaya, dan yang terpenting secara hukum antara bagian wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan hukum negara yang merupakan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, ditambah adanya dua daerah istimewa, yaitu Istimewa Yogyakarta dan Neograi Aceh Darussalam. Jika dianalisis lebih lanjut, menurut kriteria atau konsep ideal sebuah regional, wilayah Indonesia bukan hanya satu region, tetapi menjadi beberapa regional, kecuali apabila kriteria pengklasifikasian regional dibuat secara makro, misalnya kriteria regional dengan berdasarkan pada iklim matahari yang membagi dunia menjadi topik. Dan ruang lingkup geografi sebenarnya cukup luas karena mencangkup fenomena di bumi. Namun menurut Brintaro dan buku Penuturan Geografi Sosial, ilmu geografi harus memecahkan 5, yaitu what atau apa untuk mengetahui gejala yang terjadi, where atau di mana suatu fenomena yang terjadi. Yang ketiga, when atau kapan, mengetahui kapan terjadinya suatu fenomena, why mengapa fenomena itu terjadi, how bagaimana mengetahui bagaimana menyelesaikan fenomena tersebut dengan benar. Sedangkan geografi fisik mempelajari keadaan lingkungan alam di luar manusia. Jadi geografi fisik berkaitan dengan kondisi atmosfer atau lapisan udara, litosfer atau lapisan bantuan, hidrosfer atau lapisan air, dan biosfer lapisan kehidupan yang mempengaruhi kepada kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan ilmu yang mendukung geografi fisik. Beberapa contoh adalah ilmu meteorologi dan klimatologi yang mempelajari gejala cuaca di atmosfer, dan ilmu geologi yang mengkajikan tentang bantuan mineral yang terkandung dalam kerak bumi.
Sedangkan geografi sosial merupakan kajian terdapat aktivitas manusia, pengaruhnya terhadap lingkungan, aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia. Dalam geografi sosial, seorang peneliti dapat mengkajikan tentang persebaran penduduk, dinamika penduduk, hingga aktivitas ekonomi. Di sini ada beberapa cabang geografi manusia, di antara lain demografi, ilmu kependudukan, dan membahas tentang proses demografis yang mencangkup fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua, geografi ekonomi membahas bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, pola lokasi, hingga persebaran kegiatan industri. Di sini saya akan menjelaskan geografi regional. Seperti namanya, geografi regional terbatas pada kajian tentang satu regional atau wilayah tertentu. Geografi regional berisi bahasa menyeluruh dari aspek fisik dan aspek sosial tersebut. Ya, alhamdulillah, dan sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan pada tugas hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.